Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastiti Anggasari dengan NIM 71111181107. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan JASP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mulai dari proses ketika memulai pengolahan data di JASP. Yang kedua yaitu hasil koefisien reliabilitas, koefisien alat ukur, analisa dari item risk correlation, kemudian ada analisa bukti validitas internal struktur, good fit index, faktor loading, dan kesimpulan secara keseluruhan. Yang pertama, kita pastikan bahwa menu reliability sudah ada pada tampilan awal. Kemudian sekarang kita buka file yang sebelumnya sudah di-save dengan tipe file CSV. Kita buka. Di sini sudah muncul item-item yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 24 item. Ada item achievement, ada item power, dan affiliation. Karena di sini masih berbentuk ordinal, maka perlu kita ubah menjadi scale. Kita perlu ubah satu persatu. Nah, setelah selesai diubah menjadi scale semua, sekarang kita mulai dengan pengolahan reliability, yaitu dengan cara mengklik reliability di sini. Terus kita pilih single test reliability analysis. Kemudian akan muncul kolom item, variabel, dan output. Nah, di sini kita akan pindahkan item-item ini ke kolom variabel yang kemudian akan keluar hasil pada kolom output. Di sini kita pindahkan semua nomor item ke variabel, hanya nomor itemnya saja. Ini kita menunggu hasil. Nah, di sini keluar hasil berdasarkan pengukuran McDonald dengan poin estimate 0,740. Tetapi kita lihat dari data mentahnya, yaitu di sini jawaban itu lebih dari 2 tipe, yaitu maka dikatakan polikotomi. Jadi kalau polikotomi itu penghitungan dengan tipe pengukuran Alpha-Cronbach, maka perlu kita ubah dari McDonald ini ke Alpha-Cronbach dengan cara di sini di kiri bawah ada single test reliability, kemudian kita klik, kita uncheck McDonald, lalu kita checklist yang Cronbach. Nah, hasilnya akan naik jadi point estimate-nya itu jadi 0,763 di sini karena perhitungannya sudah menggunakan Cronbach. Terus di sini juga ada lower bound sama upper bound.
yaitu ini adalah nilai ekstrim bawah dan nilai ekstrim atas, tapi kita cukup fokus pada point estimate. Kemudian setelah ini, kita akan lanjut ke analisis dari item rest correlation, yaitu dengan cara fungsi dari item rest correlation ini adalah untuk membuktikan item-item yang bermasalah dan yang tidak bermasalah. Dengan cara di sini, pada bagian kiri bawah itu terdapat individual item statistik. Nah, di sini kita klik Cronbach alpha, kemudian item correlation, item rest correlation, maka akan muncul di kolom output sebagai berikut. Nah, dari sini, dari ke-24 item, bisa kita lihat nilai item rest correlation-nya, dan tolak ukur pada item rest correlation di sini yaitu 0,3 ke atas. Jadi untuk item-item yang dengan nilai di bawah 0,3 itu diartikan sebagai item yang bermasalah atau tidak dapat digunakan. Kita ambil contoh pada item ACH atau achievement. Di sini achievement 1 sampai dengan 8, untuk nilai yang masih di bawah 0,3 itu ada achievement 7. Maka untuk yang bermasalah ini bisa kita keluarkan di sini. Nah, sekarang sudah ada keluar hasilnya, jadi item achievement tidak lagi ada yang nilainya di bawah dari 0,3. Maka tersisa 7 item dari item achievement. Kemudian yang kedua itu adalah POW atau power, yaitu masih ada power 8 yang masih bermasalah itemnya. Jadi bisa kita keluarkan item ke-8 dari power sebagai berikut. Maka hasilnya nah, ini sudah keluar hasilnya. Item achievement dan power itu sudah di 0,3 ke atas. Jadi sudah tidak ada yang nilainya 0,3 ke bawah. Kemudian seterusnya bisa dilakukan. Sekarang kita akan melakukan analisa bukti validitas internal struktur dengan cara klik faktor, kemudian pilih confirmatory factor analysis atau CFA, maka akan muncul kolom confirmatory factor analysis di yang item-item ini, terus ada kolom faktor dan kolom output seperti pada awal. Nah, di sini kita perlu 3 kolom faktor. Kemudian kita beri nama dulu. Yang pertama faktor achievement, yang kedua POW, yang ketiga affiliation. Kemudian kita masukkan item achievement 1 sampai 8 ke faktor achievement, kemudian masukkan dari POW 1 sampai 8, terus affiliation dari 1 sampai 8. Nah, di kolom output ini keluar hasil dari confirmatory factor analysis dengan model fit chi-square dan parameter estimate. Nah, pada model fit chi-square, pada model fit ini yang keluar cuman model fit chi-square test dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Yang sebenarnya tolak ukur dari nilai p-value itu adalah 0,05. 0,05. Kemudian di sini
pada model fit itu yang dikeluarkan hanya chi-square test. Sebenarnya pada statistik itu lebih banyak lagi model fit. Maka perlu kita keluarkan model fit yang lainnya dengan cara klik additional output pada bagian bawah kiri ini. Kemudian bisa diklik checklist additional fit measure sama R-square. Maka akan muncul hasilnya additional fit measure atau fit index sama R-square-nya di bawah. Ini. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat ada juga nilai p-value dari CFI, kemudian ada nilai dari RMSEA, terus ada dari GFI-nya. Kemudian setelah ini kita lihat dari parameter estimate. Pada parameter estimate ini kita mengukur faktor loading, di mana di sini sebenarnya sudah lengkap, tapi kita masih perlu memunculkan standardization estimate-nya dari keseluruhan. Dengan cara kita klik advance di sini, terus pada standardization kita klik yang all, maka akan muncul di sini di parameter estimate, standardization estimate yang all. Berikut. Terus dari item-item ini, maka akan muncul standar estimate-nya itu tolak ukurnya 0,5. Berarti untuk item-item yang masih di bawah dari 0,5 dinyatakan bahwa item tersebut bermasalah dan tidak dapat digunakan. Seperti contohnya pada item achievement 1, di sini muncul 0,498, terus item ketiga ACH3, terus ACH7, dan pada item power itu item ke-1, POW 1, POW ke-5, POW ke-6, 7, dan 8. Begitu. Terus, dari hasil ini, bisa kita simpulkan dari awal bahwa untuk nilai-nilai item yang masih di bawah 0,5 pada parameter estimate atau faktor loading ini, bisa kita kembalikan seperti pada ACH1 ya. ACH1, ACH3, ACH7, kemudian pada item POW itu POW 1, POW 5 sampai 8. Terus pada item affiliation itu item ke-1, terus item ke-3, dan item ke-4, 6 sampai 8. Nah, dari sini bisa kita lihat ada perubahan hasil di mana ketika item-item tersebut yang tadi dikeluarkan, tapi tetap ada yang nilainya masih di bawah 0,5. Artinya masih ada item-item yang tidak bisa digunakan. Oke, dari semua ini bisa kita tarik kesimpulan
dari awal bahwa pengolahan JSP ini pengolahan JSP ini alat ukur dari koefisien alat ukurnya dinyatakan reliability karena point estimate di sini sudah mencapai 0,750 dengan tolak ukur Cronbach yaitu 0,7 ke atas, dari 0,7 sampai 0,7 ke atas, maka alat ukur ini dinyatakan reliable. Kemudian pada analisa item race correlation, ya. Kemudian pada model fit, pada CFA model fit atau chi-square-nya itu tidak memenuhi syarat karena kan tolak ukurnya itu kemudian pada model fit chi-square test ini p-value-nya jadi 0,007 dinyatakan memenuhi syarat karena item tadi banyak yang dikeluarkan, jadi semakin sedikit item maka nilai p-value pada chi-square model fit ini akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Semakin banyak item, nilai p-value akan semakin kecil. Semakin sedikit item, maka nilai p-value akan semakin besar. Kemudian kita lihat ke parameter estimate. Di parameter estimate ini masih banyak item-item yang tidak memenuhi syarat, yaitu dengan standar estimate masih ada yang di bawah 0,5. Kesimpulan terakhir, dari 24 item pertama dari item achievement, power, dan affiliation, hanya tersisa 10 item yang bisa digunakan secara langsung. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.